Renungan Harian Katolik, Senin 23 Mei 2022. Awal pelayanan Paulus di Filipi, Makedonia. Menghadapi kebencian dunia. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu, yang bernama Lydia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Awal pelayanan Paulus di Filipi, Makedonia. Pelayanan Paulus di Filipi pada minggu-minggu pertama diterima dengan baik. Paulus sengaja mengunjungi rumah ibadat Yahudi yang ada di kota itu. Selain bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka juga berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi yang ikut beribadah. Tuhan membuka hati Lydia, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lydia berserta seisi rumahnya bertobat, yang kemudian memberikan tumpangan bagi rombongan Paulus. Sikap membuka hati membuat seseorang mau menerima firman Tuhan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, merenungkannya, yang kemudian menumbuhkan kesadaran untuk bertobat dan memperbaiki sikap dan perilaku ke depannya. Maka orang ini mendapat berkat dan keselamatan Tuhan. 2. Menghadapi kebencian dunia. Karena dunia ini tidak mengenal Allah, maka mereka membenci Kristus.
dunia tidak suka kejahatannya dibongkar oleh terang Kristus. Apabila mereka membenci, bahkan sampai menyalibkan Yesus Sang Guru dan Tuhan, bagaimana mungkin para murid-Nya diistimewakan dunia? Kita pun menjadi sasaran kebencian dunia karena kita berada di pihak Yesus dan Bapa. Puncaknya, dunia tega membunuh pengikut Kristus, namun menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Suatu pemahaman sesat. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih memerintahkan manusia ciptaannya membenci dan membunuh sesamanya? Pengalaman dibenci dunia oleh karena iman dan kasih kepada Kristus menjadi suatu peneguhan buat kita sebagai milik Allah. Kita sudah diingatkan Yesus untuk bersiap menghadapi kebencian dan penderitaan. Menghadapi kebencian tidak dengan kebencian dan balas dendam. Api tidak dihadapi dengan api, malah menjadi besar apinya. Api harus dihadapi dengan air. Hanya dengan kesejukan kasih, panas amarah kebencian itu pelan-pelan mereda. Hanya dengan kasih yang suci, hati yang kotor itu dibersihkan, diisi dengan kasih Tuhan, sehingga akhirnya orang itu berubah dari membenci menjadi mampu mengasihi. Dalam prosesnya, kita bergantung pada Roh Penolong yang diberikan Kristus untuk menguatkan dan menghibur kita. Kita tidak akan mampu bertahan lama menghadapi kebencian dunia jika hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami siap menanggung konsekuensi menjadi pengikut-Mu, seperti dibenci, dirugikan, dikucilkan, dan disakiti oleh orang-orang berdosa yang membenci terang-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memimpin, menyertai, dan menguatkan kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia dan menjadi terang dunia. Lindungilah kami ya Tuhan di setiap langkah hidup kami. Amin.